Jadi pada taraf tarbiyah saja, itu kita bisa memahami gagasan-gagasan Mbah Tejo. Soal baik dan buruk, dan soal negatif positif, dan fungsi manusia ini dalam menjalankan tadbir ilahi, kan itu. Kita ini kan, jadi pada awalnya itu kan hanya Allah yang ada. Sampai sesudahnya dan seperti sedia kala, begitu terus berlanjut. Allah tidak bisa, Tuhan tidak bisa dipersepsikan, kan tidak bisa dikonseptualkan. Kan yang pertama-tama ada adalah hanya Allah yang mengetahui dirinya akan diri. Allah yang menjadi objek dari pengetahuan dan Tuhan menjadi subjek dari pengetahuan itu. Penciptaan Tuhan melalui yang kita lihat dari ini adalah semata-mata adalah tajalli, adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan itu melalui cahaya itu tadi. Jadi saya bisa menggambarkan seperti ini. Kalau kita masuk dalam ruangan yang gelap, itu adalah ketiadaan yang gelap. Oke? Tahu nanti Mas Edo ini menarik ya, soal angka 0 dalam matematika kosong. Ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, itu kan tidak ada sesuatu pun, hampa sama sekali, kosong. Ketika ada cahaya, itu kemudian segala sesuatu itu menjadi muncul yang ada dalam ruangan itu. Ketika Tuhan masih sendiriannya, wujud-wujud yang lain tidak ada yang konkret kecuali ketika Tuhan mencahayai. Jadi sesungguhnya makhluk itu adalah wujud yang bersifat potensial dalam aktualitas keberadaan Tuhan. Karena itu, maka kalau pendekatannya nur cahaya itu tadi, kan cahaya itu ketika dia bersinar pada objek yang disinari itu kan tidak sama intensitasnya. Ada yang sangat terang, ada yang sedang, ada yang remang-remang. Kan begitu, yang namanya cahaya begitu. Jadi sesungguhnya kalau mau menafsirkan salah dan benar, negatif dan positif, surga dan neraka, dan segala macam yang berparadoks dalam taraf rububiyah dari tarbiyah itu tadi, itu adalah bukan sesuatu yang independen, tetapi bisa menjadi bahwa sesuatu yang negatif itu adalah kurang kesempurnaan dibandingkan dengan yang kita sebut positif. Jadi yang ada adalah kesempurnaan dan ketidaksempurnaan dalam karena itu maka bisa terjadi bahwa yang kita sebut negatif, yang kita sebut positif, itu bisa dua-duanya mempunyai peran yang sama walaupun perspektifnya berbeda. Karena itu butuh keluasan, butuh perspektif yang lebih besar yang harus melihat dari sisi Allah, dari sisi Tuhan. Itu sebabnya menurut saya kitab suci dibutuhkan untuk mengangkat yang madrasah ini, madrasah ini menjadi ta'lim, dari ta'lim itu menjadi ta'dib, dari ta'dib itu menjadi ta'rif, dari ta'rif menjadi tarbiyah, dari tarbiyah menjadi ta'lih, ada ta'lih. Uluhiyah, jadi rububiyah ke uluhiyah. Jadi tidak hanya memandang segala sesuatu itu manifestasi Allah, tapi diri yang mengalami itu sendiri adalah manifestasi dari keseluruhan. Karena itu kalau baca Asmaul Husna-nya Mbah Tejo, itu ketika 99 nama, yang 100-nya itu dia bilang, sebut namamu sendiri, kan gitu. Jadi saya memahami Mbah Tejo ini adalah orang yang sangat mengerti dan mengalami yang tauhid yang sesungguhnya itu.
Jadi dia sudah berada pada wilayah rububiyah itu, dan kalau itu kita sampai bicara soal apa itu cuk, saya kan nggak ngerti ya. Iya itu ya. Tahu semacam tapi itu kan sebuah yang saya pahami. Simbolisme, metafora dari sebuah kebersatuan. Jadi pada dalam hal cinta, dalam hal hubungan manusia dengan Tuhan yang didasarkan kepada cinta, itu tidak pernah ada pertanyaan kemauan Tuhan atau kemauan kamu atau kemauan aku. Dalam cinta, kemauan dan kehendak itu bersatu dan tidak pernah ditanyakan kehendakmu, apa kehendakku, apa kehendakmu. Karena ada kebersatuan kan itu. Dan cinta itu adalah kebersatuan. Nah, karena itu maka fungsi daripada agama yang sesungguhnya adalah mentransformasikan manusia ini ketika dia dilempar ke bumi dari surga, dari apa, kemudian dia harus melakukan transformasi untuk kembali ke sana. Karena itu, kalau saya memahami bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah mengazab dalam artian Tuhan sengaja untuk menyiksa manusia. Nah, azab itu adalah proses pemurnian. Azbun hadza azbun furatun. Ya, Ustaz. Ya, penggaraman atau pemurnian. Jadi azb itu kan murni. Jadi kalau emas kita sepuh untuk menemukan kemurnian emas, itu kita bakar. Itu dibakar sampai. Nah, manusia yang dibicarakan tentang neraka segala macam, itu adalah pembakaran. Lebih baik manusia membakar dirinya, artinya mensucikan dirinya dalam hidup di dunia ini, ketimbang dia disucikan oleh Tuhan setelah hidup ini. Karena semua harus suci kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya, itu orang harus dimurnikan. Kalau dia tidak sempat memurnikan diri di dunia, maka di akhirat dia harus dimurnikan. Itu sebabnya ada kisah-kisah mengenai neraka dan segala macam. Tetapi bagi orang yang rububiyah, yang rububiyah dalam taraf rububiyah, tarbiyah tadi itu, ya, mudah-mudahan nanti IAIN UIN Universitas Islam tidak lagi menggunakan fakultas tarbiyah karena itu penistaan ya. Karena rububiyah itu di alam yang jauh lebih tinggi dari sana. Pada masa rububiyah ini orang tidak mempersoalkan surga dan neraka di akhirat itu. Orang yang dikuasai oleh kebencian, kedengkian, ya, dan hati yang kotor, itu neraka bagi dia hidup. Orang yang hidup damai, yang orang kita yang insya Allah dengan maya ini kita ketentraman hidup, ketenangan hidup, hidup yang teduh dan segala macam, itulah surga yang paling realistis menurut saya, yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita merasakan kedamaian dalam hidup ini. Dan itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan ta'rif. Tadris tidak bisa, ta'lim tidak bisa, harus dengan ta'rif untuk bisa sampai kepada tarbiyah, kepada rububiyah. Saya kira begitu, sehingga dalam konteks ini nanti orang sudah tidak perlu yang namanya kaya dan makaya di dalam dunia sufi itu, kaya dan miskin nggak masalah. Karena ya dia berada dalam rupiah. Kalau saya kaya itu karena Tuhan yang memperlihatkan dirinya dalam kekayaannya pada diri saya. Kalau saya miskin di dalam rububiyah ini, Tuhan mentajallikan dirinya, memanifestasikan dirinya dalam sebagai yang fakir, sebagai yang miskin. Karena orang yang sampai kepada sini maka tidak pernah bersombong kalau dia memberi, karena dia sadar bahwa yang memberi itu adalah Tuhan semata. Tidak pernah merasa minder, ini orang-orang ma'iyah, tidak pernah merasa minder kalau dia harus menerima pemberian orang, karena yang menerima itu adalah Tuhan yang miskin. Tuhan yang hadir di dalam sebagai manifestasi itu. Nah, ini saya yakin tauhid mengajarkan seperti ini, tingkat seperti itu yang
yang selalu mengalami mi'raj, mengalami pendakian-pendakian sampai kepada Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira dengan begitu maka makanya beliau menyebut bahwa Tuhan itu memang sesungguhnya sangat asik, mengasikkan, gitu ya. Jadi baik itu dalam bahasa Arab, asik itu merindukan, rindu, atau dia yang dirindukan, dan seterusnya. Gitu, jangan. Terima kasih.